Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pemirsa Sulan TV dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kedatangan seorang tokoh, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Fauziul Iman MA, Rektor Universitas Islam Indonesia, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberi tema atau kita akan mengambil tema tentang potret pertumbuhan sosial dan budaya Banten, refleksi hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 1999, Banten berjuang untuk mendirikan sebuah provinsi, dan itu perjuangannya memang dari tahun 60-an, kalau tidak salah dari tahun 50-an. Sudah ada perjuangan-perjuangan itu. Dan pada tahun 2000, Banten menjadi provinsi tersendiri. Kemudian sekarang sudah tahun 2020, artinya bahwa Provinsi Banten sekarang sudah menginjak usia yang ke-20. Tentunya usia yang ke-20 ini banyak perubahan dan kultur yang ada di masyarakat Banten. Maka pada hari ini kita akan memotret pertumbuhan sosial dan budaya di Banten. Maka bersama ini telah hadir tokoh di studio, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Fauziul Iman MA. Saya sapa dulu Pak Profesor. Pak Profesor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya sekarang ya? Alhamdulillah. Kelihatan tambah segar gitu sekarang. Kesibukan apa aja sekarang Pak? Biasalah. Masih ngajar. Masih ngajar ya? Guru. Iya. Tapi kalau sekarang pendidikan kan udah masih daring ya? Di kampus. Iya, daring masih. Masih daring ya? Belum ada pertemuan tatap muka ya? Belum, karena masih situasi COVID-nya ya. Masih COVID ya. Sini kan masih oranye ya. Iya, zonanya oranye. Di Cilegon kabarnya merah ya, zonanya ya. Zonanya merah ya. Nah itu. Oke Pak Profesor, pada hari ini kita akan bicara tentang potret pertumbuhan sosial dan budaya di Banten. Selama Banten ini sudah 20 tahun kita menginjak usia Provinsi Banten. Kira-kira apa yang terjadi di masyarakat ini, kalau Pak Profesor melihat potret apa yang terjadi di Banten ini? Silakan Pak. Ya tentu karena sudah 20 tahun ya. Iya. Pasti ada perbedaan yang jelas ya. Kita melihat apa simptologinya aja ya, simptom ya, artinya gejala-gejala. Yang pertama misalnya gejala transportasi saja ya. Itu saya kira ada satu perubahan, termasuk juga kemudian dari sisi lalu lintas ya. Dari sisi lalu lintas saja sudah kelihatan ya, karena di samping pertambahan ledakan penduduk juga ya, ledakan sosialnya ya. Seiring dengan itu maka tentu ini ada satu upaya yang harus serius gitu untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang semakin kompleks ya. Saya kira itu karena sudah 20 tahun berubah, berbeda dengan masa-masa sebelum Provinsi Banten ya. Ditambah juga akulturasi ya, yang banyak misalnya dari luar itu ada satu kemungkinan ya, dari luar Banten ini juga ketika ini menjadi provinsi itu membutuhkan juga kan SDM yang tidak hanya ada di Banten ya, tapi juga SDM yang di luar Banten itu boleh jadi pertumbuhan. Di sini berarti terjadi akulturasi yang mau tidak mau secara sunatullah kita harus menerima itu ya. Kalau tidak menerima itu ya saya kira mustahil akan Banten ini akan terwujud peradabannya ya. Ya, di mata Profesor sendiri ketika melihat Banten itu apa yang terbesit? Ini Banten ini apa ketika mendengar Banten gitu? Iya, tentu ini panjang sekali ya kalau berbicara tentang Banten dalam konstelasi pertanyaan tadi ya, karena tidak hanya Banten itu lahir dari sudut akulturasi sekarang atau lingkungan sosiologis sekarang, tapi dilihat dari sisi historis ya. Banten itu kan luar biasa menjadi pusat perdagangan ya,
ketika dipimpin oleh kerajaan atau sultan ya, Banten ini ya menjadi destinasi ekonomi ya, destinasi perdagangan, destinasi budaya ya. Bahkan sebelum kerajaan sultan ada itu kan sudah ada terlebih dahulu. Ya, misalnya agama-agama Hindu, kemudian juga Pajajaran ya. Lalu juga hegemoni Mataram. Nah, ini saya kira itu bagaimanapun juga merupakan sebagai satu simtologi yang memberikan pengaruh tersendiri. Karena itu faktor sejarah seperti ini adalah dinamikanya cukup bagus ya apabila dikaji dari pluralisme kebudayaan. Artinya kapasitas SDM itu sesungguhnya mereka sudah terjadi hubungan-hubungan yang kreatif ya. Bukan hanya membangun perdagangan ekonomi, tapi juga bagaimana membangun kultur di bidang budaya, ya, di bidang seni. Ini saya kira satu legacy yang menjadi sesuatu yang historis. Ya. Yeah. Nah, legacy ini saya kira harus terus dibangun atau dilestarikan pada masa-masa. Nah, ketika gini Pak Profesor, ketika ada perubahan ketika provinsi, ini kan kemajuan lebih luar biasa, pesat sekali kalau saya lihat kan, pertumbuhan ekonominya. Kemudian mungkin masyarakat sendiri yang tadinya agraris ke industri, kemudian mereka pasti ada perubahan budaya. Ya jelas ya, itu sesuatu yang historis. Iya. Tidak mungkin ya sesuatu itu monoton ya, apalagi makhluk sosial ya. Kita mengacu juga kepada perkembangan negara lain ya. Katakan lebih jauh pada saat Islam ya dikuasai oleh pada masa-masa Khalifah ya, di awal itu tidak sekosmopolit ketika di zaman Abbasiyah ya. Ketika di zaman Muawiyah itu kan kekuasaan didominasi oleh orang-orang Arab. Nah, sehingga kemajuannya tidak begitu dahsyat dibanding dengan Abbasiyah. Karena Abbasiyah tidak hanya menerima kultur Arab ya, tapi juga menerima kultur Persia ya, termasuk kemudian kontak ya kultural dengan Yunani. Nah, disitulah kontak-kontak ya peradaban, kontak-kontak budaya itu maka akan melahirkan satu kemajuan. Satu peradaban. Karena itu Banten jangan mengingkari kalau ada. Dan itu kan bisa dielakkan ya. Tidak bisa dielakkan, jangan mengingkari adanya peradaban-peradaban baru ya yang akan bertumbuhan. Karena itu bisa sebagai satu dialog interaktif yang akan bisa memajukan juga ilmu pengetahuan ya. Dan kebudayaan-kebudayaan baru itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat dinamis, dan itu interaksi itu adalah sesuatu yang sangat positif. Ya. Tanpa itu tidak akan bisa. Tapi kalau kebudayaan luar bertabrakan dengan budaya Banten seperti apa itu Pak Prof? Ya, kita jangan ada terminologi yang menjadi sesuatu yang kaku ya pada mindset kita. Itu sesuatu yang tidak bisa diingkari ya, adanya persentuhan itu. Jadi katakanlah kalau misalnya beras putih itu kan itu hasil gesekan daripada gabah kan. Betul. Ketika gabah itu bergesek ya, kemudian ditumbuk ya, maka akan terkelupas menjadi putih. Menjadi beras. Menjadi beras dan menjadi enak dimakan. Kan? Nah, maka kalau ingin maju ya pergesekan tuh harus kita terima, harus ada. Iya, itu interaksi kultural. Iya. Ya, karena ini kan sunatullah yang juga ya firman Tuhan ya. Betul. Firman Allah SWT. Ya kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Iya, betul. Mendirikan berbagai bangsa, suku-suku dan budaya itu untuk apa? Dialog interaktif ya. Ta'aruf itu maknanya jangan sekedar perkenalan. Tapi itu membangun dialog untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lebih komprehensif lagi, baik dari sisi tradisi, budaya, scientifically ya, atau ilmu pengetahuan, atau pertukaran skill, keterampilan ya, profesionalisme itu.
Tanpa itu ya tidak akan maju. Tidak akan maju. Artinya memang budaya itu bagaimana tinggal memilihnya saja dan memilah. Jadi iya betul. Jadi apa yang kemudian kita melahirkan pikiran-pikiran sekretarian, ya, misalnya orientasinya kepada tribalism itu nanti bisa berbahaya. Betul. Banten tidak akan maju, tapi akan terjadi bencana sosial yang sangat mengerikan. Ya. Kalau yang sisi lain Pak Prof, dari sisi pendidikan, selama 20 tahun ini Pak Prof melihat sudah baik atau memang biasa-biasa saja? Ya tentu ya, zaman yang berubah itu saya kira tidak diingkari adanya satu perubahan. Ya, dan hasil pasti ada lah. Mustahil kali itu tidak ada. Kita lihat misalnya lembaga-lembaga pendidikan ya semakin tumbuh, ya. Itu universitas juga semakin tumbuh juga ya. Lalu pesantren-pesantren saya lihat tuh luar biasa. Betul. Ya. Di berbagai pelosok tuh muncul, bahkan pesantren modern ya. Seperti Mizan, kemudian Minhajus Sadat ya. Itu luar biasa. Termasuk juga program-program tinggi, tidak hanya yang seperti IAIN menjadi UI, IAIN itu kan suatu perubahan. Betul. Ya. Ditambah juga Untirta, ada fakultas kedokteran, itu satu perubahan yang luar biasa. Kemudian juga Unsera, ya, kemudian Pak Furtasan, Bina Bangsa. Saya kira itu satu simptom ya yang tidak bisa kita ingkari. Itu suatu realitas. Walaupun memang yang dirasakan oleh masyarakat Banten ini pengangguran masih banyak. Ya itu memang hal lain. Ya itu memang di mana-mana terjadi seperti itu. Tinggal bagaimana kita mempunyai satu strategi untuk meminimalisir ya pengangguran itu. Saya kira itu di mana-mana pasti ada lah pengangguran itu. Tapi banyak dan sedikitnya itu saya kira kemampuan pengelola negara atau pengelola pemerintah itu ya mau tidak mau harus bekerja keras bagaimana mengatasi pengangguran itu ya. Karena kalau semua orientasinya kepada pekerja-pekerja negara atau pemerintah itu saya kira tidak akan mencukupi. Perlu kita adakan latihan-latihan keterampilannya. Seperti kawan-kawan kita yang aktif di sini ya. Itu kan sebagai satu simptom yang bagus. Memiliki keterampilan, kreativitas ya di IT, di dunia IT, di dunia cyber ya. Ini saya kira sesuatu perubahan ya. Terutama bagi generasi milenial kan mereka lebih ini ya. Saya kira di Banten ini sudah satu simptom yang bagus kayak munculnya seperti ini. Betul. Ya. Kayak ya munculnya penyiaran-penyiaran yang bercorak digital itu saya kira menurut saya satu simptom baru ya yang perlu juga tinggal bagaimana anak muda itu menjadi kreatif gitu ya. Tidak menunggu. Oh iya. Harus apalagi begitu, sekarang ini kan banyak perusahaan yang gulung tikar gitu. Artinya kreativitas harus muncul. Iya. Ya generasi milenial kan umumnya kreatif dalam membaca gejala baru ya. Apalagi kalau mereka itu menguasai IT. Ya. Saya punya ponakan ya lulusan SLA ya. Tapi karena kreatif di IT dia membaca ini baca. Sekarang sudah hebat juga itu. Ya. Padahal dulunya saya lihat tuh orang tuanya biasa-biasa. Ya. Kemudian mau melanjutkan sekolah nggak bisa di S2. Lalu dia baca-baca. Kemudian dengan membaca buka-buka Google, search dan sebagainya, mendapatkan satu informasi dari situ. Kan? Saya kira itu ya, menurut saya. Kalau Pak Prof melihat begini, kalau dalam berkesenian, berkebudayaan di Banten, umpamanya ya, ada beberapa seni dan budaya di Banten. Ketika Banten menjadi provinsi, itu kelihatan tergeser atau biasa saja atau malah meningkat. Banyak berkesenian gitu. Kalau Pak Prof melihat. Ya kebudayaan itu kan ada dua ya, seperti dua jenis. Ada budaya yang bersifat benda ya. Ada yang bukan benda ya. Kalau benda mungkin kan
peninggalan-peninggalan sejarah Iya. ya. Seperti di Banten mungkin ya di Banten Girang, peninggalan Hindu ya. Kemudian di Banten Lama, peninggalan Sultan, ya masjid-masjid atau pemugaran-pemugaran apa ya, arkeologi itu kan yang bersifat benda. Ya, tapi yang tidak benda misalnya seni ya, apakah seni rudat atau seni angklung ya, atau seni apa lagi ya, atau seni Ya, silat, silat. debus ya, saya kira itu perlu dilestarikan. Iya, iya. Ya, ya bolehlah misalnya itu difungsikan ya untuk apa menyambut ya wisata ya. Tetapi juga wisatanya harus dikembangkan. Iya. Harus ada sinergis. Selama seni itu ada tapi wisatanya tidak tumbuh, ya tidak kreatif, maka seni ini akan hilang juga. tidak akan Nggak muncul. berkembang. Karena itu harus ada sinergitas. Saya sebut dengan budaya itu kan mesti ada interaksi. Ya ketika seni ini muncul ya dalam wujud yang apa khas ya, tapi ini harus diperdayakan dengan Iya. membangun juga ya peradaban wisata ini supaya menjadi destinasi yang luar biasa. Misalnya apa debus ya. Kalau hanya sekedar misalnya menunjukkan apa kesaktian kekebalan. ya, itu tidak akan cukup ya, tanpa kemudian juga yang menyandingi Jadi dikemas. ya seni itu Seninya. ya, misalnya diperdayakan pada aspek-aspek pembudayaan wisatanya gitu. Gitu, sehingga kan banyak orang berkunjung, banyak tamu asing dan lain sebagainya. Ini kan akan menyerap tenaga kerja juga. Betul, betul. Kan? Nah, di sini dunia seni akan bisa terbangun. Oke Pak Prof, kita break dulu Pak Prof. Ini ada yang lewatnya. Pemirsa Suan TV dimanapun Anda berada, kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Pak Ujul Iman tentang bagaimana potret budaya. Kita akan kembali setelah tokoh bicara. Boleh, Min? Boleh. Boleh.
Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Kita kembali bincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Haji Faujul Iman tentang bagaimana potret budaya Banten. Maka pada kesempatan ini, pemirsa Sultan TV bisa live atau bisa lihat di page kami di YouTube dan sultan.com. Pak Profesor, tadi kita bicara tentang budaya Banten, 20 tahun potret Provinsi Banten ini. Saya melihat seperti begini, apa sih peran kampus terhadap masyarakat Banten begitu? Apa saja kira-kira Pak Bapak yang Bapak ketahui? Ya jelas ya, namanya kampus ya, apapun kampusnya ya, tidak hanya UIN ya, Universitas Islam Negeri Banten, tapi juga kampus-kampus lain ya, punya misi untuk membangun peradaban atau kebudayaan ini. Karena kampus kan bagaimanapun juga ya didesain untuk mencerdaskan masyarakat ya, didesain juga untuk membentuk karakter ya dan budaya masyarakat menjadi cerdas ya, dari mengangkat dari kegelapan menjadi terang benderang ya. Itu kan satu jadi banyak kekayaannya dalam kampus itu, strategisnya untuk membangun peradaban itu ya. Kalau budaya penelitian gimana? Budaya penelitian di kampus? Ya itulah makanya yang saya ingin katakan ke sana sebetulnya. Salah satu di samping pendidikannya sifatnya sifatnya itu tatap muka ya, tetapi juga ada lembaga-lembaga yang di kampus sendiri mendorong kepada dosennya, kepada mahasiswa untuk melakukan riset ya, di lapangan. Misalnya riset yang sangat menarik ya tentang budaya Banten, misalnya tentang golok Banten ya. Iya, betul. Itu sudah juga diteliti ya oleh. Nah, karena itulah lembaga UIN ini kita membentuk Bantenologi itu sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya Banten itu ya. Karena namanya pendidikan itu kan merubah ya, merubah pola pikir, perilaku ya, sikap kan. Nah tentu itu kaya sekali ya upaya-upaya untuk membangun kebudayaan itu dan melestarikan kebudayaan itu. Nah salah satu penelitian yang saya sebut tadi, misalnya tentang golok Banten, tentang aspek magis ya, Banten, ya. Bagaimana misalnya ada SDM yang punya kemampuan untuk menyerap ya para stakeholder ya, pemangku kepentingannya untuk ingin memperbaiki kepribadiannya, ingin juga memperbaiki kualitas ya keilmuannya, maka dia datang kepada yang dipandang memiliki kemampuan itu. Itu kan aspek magis. Nah ini saya kira perlu bagi dunia pendidikan ini meneliti ini mana aspek positifnya yang perlu dilestarikan ya gitu, sepanjang misalnya kemudian tidak dimitologiskan sebagai sesuatu yang kemudian umat itu interdependen kepada tokoh itu misalnya kalau pengen naik pangkat datang ke kiai, jabatan datang ke kiai. Nah ini kan kalau aspek magisnya hanya seperti itu, artinya tidak mencerdaskan juga. Iya. Ya kan? Karena itu kita teliti aspek magis ini, sisi positifnya seperti apa. Betul. Dan sisi positifnya mungkin ada satu keterampilan yang perlu didasarikan, di mana seseorang itu memiliki kemampuan dan kecakapan seperti itu, tetapi di balik itu ya upaya-upaya yang harus dipesankan oleh tokoh itu janganlah kemudian membuat yang bersangkutan itu atau katakanlah pihak yang berkepentingan ya tanda kutip pasien ya itu interdependence, tetapi jika dibangkitkan, dibangun supaya dia kreatif ya. Bolehlah kalau misalnya diberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat atau amalan-amalan yang mendorong dia untuk bangkit ya, membangun skillnya sendiri. Dan itu di Banten banyak itu Pak ya? Banyak ya, tapi menarik diteliti ya. Di samping itu juga ada penelitian budaya lokal. Budaya lokal ya. Penelitian agama lokal. Ya. Agama lokal. Agama lokal ada ya. Maksudnya di luar Islam atau gimana?
Agama lokal itu agama di mana dianut oleh seseorang ya, yang percaya kepada tradisi-tradisi atau lokal yang ada di situ. Misalnya ketika dia menanam harus menanam pertanian, dia punya satu akidah ya. Iya, kepercayaan, keyakinan tradisi. bahwa Tuhan ini atau Allah ini ya, ini akan bisa menumbuhkan tanaman itu padi lah, katakan padi gitu. Ya, dengan tradisi-tradisi ikhlas ya. Iya. Ikhlas ya. Kemudian makan tidak makan tapi dengan kerja keras. Betul. Dan ikhlas ya, menanamkan karena Allah itu kan Ya, iya, pasti akan tumbuh. Ya. Ya. Kemudian dengan tergantung dengan tradisi-tradisi, misalnya ketika mau menanam harus ada membuka Ya, baca syekh dan lain sebagainya. Itu saya kira agama lokal terjadi di situ. Gitu. Ya, sehingga keyakinannya ya menurut ilmu antropologi orang agraris itu ya keyakinannya seperti itu. Termasuk ruatan rumah juga mungkin ya, Pak? Iya, ya. Itu namanya agama lokal. Ya. Itu kan satu budaya yang menarik, sehingga tumbuh pada dirinya itu tidak pusing-pusing. Benar. Sehingga tidak stres. Iya. Kalaupun ini tidak tumbuh, tumbuh. pertanian ini, ya, atau pohon ini tidak tumbuh. Tapi karena sudah ada ikhtiar doa tadi merasa tenang ya. Itu tidak pusing, dan bahwa ini adalah tumbuh karena Allah, maka dia tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kepanikan. Dibanding dengan orang yang iya betul. Iya kan, yang kehidupannya itu mengharapkan dunia besar. Iya benar. Gitu, dengan nafsu yang amarah ya. Nafsu yang serakah ya. Kadang-kadang itu kan membuat panik dan membuat stres. Nah, agama lokal seperti ini saya kira perlu dilestarikan karena ini bisa membangun ya peradaban pribadi yang kokoh dan kuat. Itu. Saya tadi sangat tertarik. Ini berdasarkan riset ya, riset ya. Oleh kayak begini Pak Prof. Lembaga kampus ini. Ketika ada orang hajatan, kemudian orang misalkan mau membangun rumah gitu, dia sampai nyari hari itu. Hari apa kira-kira yang bagus? Itu termasuk budaya lokal, agama lokal? Bisa juga ya, sepanjang itu kemudian tidak menyesatkan pada yang bersangkutan. Karena dalam Islam yang namanya hari itu semuanya baik. Semuanya baik, betul. Iya, tidak ada hari itu hari haram. Ya. Enggak, iya. Hari kualat. Ya. Hari naas. Hari naas tidak ada, ya. Semua hari baik. Iya, tapi faktor pendorong ya, setelah kita teliti itu ternyata dunia magis itu juga ikut memberikan akses yang bagus bagi menyemangati ya manusia-manusia yang tukang panik itu menjadi tidak panik. Bener. Yang tukang marah menjadi tukang marah dibanding dengan orang yang kemudian setapak saja tidak berhasil dalam waktu yang tidak lama ya. Jadi frustasi gitu. Jadi frustasi ya. Misalnya kesabaran juga tidak di-hire sedemikian baik, tapi dia lebih mengambil jalan pintas ya. Jalan yang tidak arif, tidak bijak ya bagi dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Nah, dunia pendidikan seperti UN ini punya peran seperti itu. Penelitian itu manfaatnya besar. Kemudian nanti memberikan rekomendasi mana yang bisa memberikan warna kapasitas ya, dan mana yang tidak menjunjung profesional. Ya. Mana yang misalnya tidak menjunjung keahlian ya. Nah, ini dipetakan seperti itu dalam penelitian. Ini saya kira peran salah satu peran pendidikan, lembaga pendidikan untuk membangun kebudayaan. Saya Pak Prof, saya potong dulu. Saya ingat ketika perjuangan Provinsi Banten, waktu itu kan orang-orang lo kan nyinyir kan, orang Banten bisa apa? Siapa katanya yang cerdas di sana? Berapa profesor yang ada? Tetapi jangan salah katanya, orang Banten itu banyak orang pintar. Orang Jakarta saja kalau cari orang pintar ke Banten. Mungkin orang pintar yang dimaksud tadi itu, yang Pak Prof bilang itu. Iya, dulu kan kita punya
Ki Abuya ya. Ya. Abuya siapa dulu tuh sebelum anaknya sekarang? Abu Yadi Dimyati. Abuya Dimyati ya. Kemudian juga punya Ki Amin dulu. Iya. Nah sekarang Pak Ki Mufasir. Saya kira ya patut kita lestarikan itu sebetulnya. Iya, iya ya. benar. Iya. Kita bila perlu ya dilegasikan kepada generasi muda. Karena itu keahlian. Karena itu keahlian. Ya. Iya itu. Kita selalu penelitian kan itu, Prof. dunia magis yang mengandung hikmah-hikmah kebaikan. Iya betul. Itu kan. Bisa juga untuk membuka lapangan kerja. Iya kan? Itu. Kalau alumni UIN bisa Iya. begitu, itu kan segala sesuatu yang sangat Menjadi ahli hikmah ya, begitu. iya, satu fenomena. Dan itu nggak mudah orang bisa percaya kan ya? Tidak mudah kan? Dan untuk mendapatkan keahlian seperti itu tidak mudah. Betul. Ada orang yang ingin, ya, tapi tidak bisa-bisa. Tidak bisa ya. Iya, gitu. Saya baru menemukan ini satu keahlian luar biasa Itu Pak magis Profesor. ya, magis dalam ilmu antropologi, ya. Heeh. Saya kira itu. Dan di dunia, saya kembali ke budaya Banten, dunia persilatan begitu. Dan di Banten ini banyak sekali puguran-puguran gitu. Dan itu dunia-dunia magis begitu cukup banyak itu Prof. Itu juga perlu dilestarikan sebagai hasanah budaya. Ya perlulah, sepanjang misalnya tidak Hmm. merusak ya Tidak merusak iman akidah, gitu. Akidah. umat. Ya. Itu saya kira perlu dilestarikan karena itu sebagai satu bagian daripada keahlian. Ya silakan misalnya persilatan itu apa namanya menampilkan ya Iya. atraksi kebudayaan, misalnya tidak tedas, Iya, dibacok. dibacok dan lain sebagainya. Itu saya kira satu kebudayaan ya. Kalau itu misalnya menjadi kebudayaan batin, mengapa tidak kita lestarikan? Iya, betul. Ya, itu sepanjang itu tidak merusak akidah. Pak Prof, saya ingin tanyakan ada hal lain di luar budaya tentang tadi seni. Ada kalau kita ke beberapa daerah itu ada ciri khas Iya. di beberapa daerah itu. Jadi di Banten ini ketika orang turun ke Bandara Soekarno-Hatta, selamat datang di Banten Soekarno Banten, Provinsi Banten itu. Tapi kelihatan ini sudah internasional. Jadi tidak ada kekhasan bangunan kita itu orang Banten gitu. Perlu nggak itu Pak Prof? Ya, iya jadi kebudayaan itu ya. Jangankan kebudayaan, agama pun itu akan tumbuh karena simbol. Simbol betul. Agama misalnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu kan butuh simbol. Iya. Apalagi budaya. Betul. Budaya itu sangat simbolik ya. Agama orang ingin mendekatkan Tuhan kan. Kemudian ada haji, ada Ka'bah. Iya. Kan? Itu kan sesuatu yang simbolik. Tapi kemudian kan dicerdaskan oleh Allah, fa ya'budu rabb hadzal bait. Ya. Anda itu tidak menyembah Ka'bahnya, Ka'bahnya. tapi menyembah Tuhan. Tuhan. Ya, pembuat, pemelihara Ka'bah ini. Gitu ya. Dalam budaya juga seperti itu. Iya, iya, iya. Ya perlu ada identitas simbol-simbol itu. Bagaimana supaya Banten terkenal? Maka simbol-simbol itu ya harus misalnya di bandara, Iya, ya, betul. tempat-tempat lalu lintas banyaknya orang tuh harus ditampilkan di situ. Mana misalnya bandara apa? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu ya, ditunjukkan simbol-simbol itu, ya, atau tempat di mana orang tuh singgah, ya, tempat di mana orang tuh memulai datang, ya. Di kota Serang, misalnya sudah ditunjukkan tuh simbol-simbol budaya. Betul. Kita kalau ke Iya. Jogja aja begitu kita turun di Bandara Jogja atau Jawa Tengah gitu, Iya. itu ada gamelan yang mengiringi begitu. Ya, misalnya ya budaya-budaya apa? Bangunan, arkeologis. Bangunan ya. Simbol-simbol yang ditunjukkan di apa namanya reklame. Reklame. Itu saya kira itu untuk memperkenalkan itu bisa di bandara, tempat-tempat terminal dan lain sebagainya. Itu kan satu identitas simbol. Berarti perlu ada perda yang mengatur itu, Prof. Perlu Ya. nggak ada perda yang mengatur itu Ya tentang bisa saja ya. Bisa saja. Iya, supaya Itu. masyarakat itu kan patuh terhadap apa namanya peraturan pemerintah gitu. Ya bisa saja ya. Untuk mengangkat apa kebudayaan itu lebih Iya. kelihatan tampil ya Betul. di tengah-tengah permukaan gitu. Kemudian juga nanti harus ada apa siapa yang mengganggu juga harus ada diberi Iya, sanksi. semacam sanksi dan lain sebagainya itu kan saya kira perlu misalnya pihak apa institusi ya
Nah, perlu tanggung jawab untuk melestarikan itu. Bisa saja di kantor-kantor, ya, ada perda misalnya menyusulkan supaya simbol-simbol identitas kebudayaan itu ditampilkan di lembaga pendidikan, tempat-tempat umum, ya. Bisa juga di pesantren, kan? Iya, Di terminal perguruan gitu. tinggi, terminal, misalnya begitu. Bisa saja kalau ingin menyimbolkan itu. Misalnya kalau bikin pagar, ya. Ya, kayak pagar itu Pagar simbol. misalnya kan harus ada simbol kebantenan. Iya, kebantenan. Ya kan, bikin pesantren simbol tanpa misalnya kemudian memaksakan seluruhnya, karena kan selera ya, Ya, selera inovasi kan juga dibutuhkan. Ya kan, lembaga pendidikan inovasinya ya tidak selalu terpaku pada identitas kebudayaan yang lama, ya. Tapi juga perlu inovasi-inovasi baru bagaimana membangun konstruksi yang lebih baik. mega dan berseni, kan, tanpa misalnya melepaskan simbol-simbol identitas kebudayaan. Oke, Pak Prof, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaannya adalah pengangguran di Banten begitu banyak, padahal tenaga pendidik di pelosok-pelosok daerah itu banyak yang dibutuhkan. Bagaimana tanggapan Pak Profesor tentang hal ini? Ini pertanyaan pemirsa, Pak Prof. Jadi banyak pengangguran, padahal banyak sekolah-sekolah itu nggak ada gurunya. Kenapa nggak dikawinkan di situ, ada pengangguran yang terdidik maksudnya? Kemudian ada bantuan dari pemerintah untuk masuk di dunia pendidikan. Ini dari pemirsa. Sekarang gimana tanggapannya, Prof? Ya, saya kira memang ya di abad yang semakin banjir ya interaksi kebudayaan ini dibutuhkan SDM yang sangat tangguh dan kuat. Ya, kita tidak bisa misalnya memutlakkan bahwa kita pertahankanlah kebudayaan Banten. Ya. Itu tidak bisa begitu mutlak-mutlakan, tapi juga perlu interaksi dengan luar. Ya, misalnya dunia global ini sangat menantang. Ya. Orang sekarang sudah mulai terjepit, ya. Orang berdagang juga mulai terjepit dengan kompetisi, persaingan dan lain-lain sebagainya, kan. Betul. Ini ya dibutuhkan SDM yang kuat, ya. Misalnya tentang ini saja, kan, orang bagaimana kreatif membuka perdagangan lapak-lapak, ya. Ini harus ditingkatkan seperti itu, dan pemerintah harus mendorong UMKM itu menginjeksi ya bantuannya, bagaimana misalnya lembaga-lembaga pelatihan ya itu diperkuat untuk mendidik orang supaya misalnya kemudian menjadi tidak menganggur, ya. Saya kira itu kita harus bersaing di situ, pemerintah harus membantu, ya, karena seperti munculnya mall-mall baru, ya, kemudian apalagi ya banyaklah model-model kayak seperti itu, kan sebagai satu situasi global yang tidak mungkin kita tolak, kita nafikan. Itu satu kebudayaan, satu interaksi, satu dunia ekonomi global yang kata orang itu adalah dunia kapitalis. Betul. Ya, itu saya kira tetap akan banjir. Nah, menghadapi kayak seperti itu sulit, ya, karena budaya ekonomi itu tidak memikirkan agama. Dia nggak beragama. Nggak beragama. Investasi dengan apa saja, ya, negara apa saja, mau Cina, ya, mau negara-negara Islam, ya. Yang penting menguntungkan. Ya, yang penting kan menguntungkan, tapi keuntungannya itu untuk pendidikan, ya, untuk pendidikan akhlak. Saya kira itu. Nah, karena itu semua pihak ini harus jalin menjalin, ya. Tidak hanya misalnya pemerintah, di dunia usaha juga harus arif, ya. Kemudian juga pemerintah juga harus menyiapkan dananya itu, ya, untuk ya menginjeksi bantuan supaya bagaimana pengangguran itu bisa ya dilatih. Oke, Prof. Dan Kita break dulu, Prof. Iya. Pemirsa Swat TV dimanapun Anda berada, kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Faujul Iman, dan kita akan menginjak kepada segmen yang ketiga, dan saya akan pertanyakan kembali kepada Bapak Profesor bagaimana cara menanggulangi pengangguran yang kira-kira yang bisa tepat. Tetap di Tokoh Bicara.
Pemirsa Sulan TV dimanapun Anda berada, kembali kita jumpa dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Kita masih bersama Bapak Profesor Haji Poju, Dr. Haji Pojul Iman, bincang-bincang tentang potret budaya Banten. Bahwa kita sekarang sudah masuk ke 20 tahun Provinsi Banten. Pak Profesor, ini ada pertanyaan dari pemirsa tentang bagaimana katanya pandangan Bapak terhadap pendidikan saat ini, di mana yang kedua, bagaimana menciptakan mahasiswa menjadi kritis. Terus yang ketiga, tadi juga ada pertanyaan dari pemirsa, ada mahasiswa tidak kritis tapi ikut-ikutan mengekor. Nah, gimana tuh Pak Prof? Ya, bagus pertanyaan itu ya. Iya. Saya kira ya memang dunia pendidikan itu kan tidak menekan ya. Iya. Diberikan otonomi untuk bebas berpikir, bebas diskusi, bebas kritis ya, sepanjang itu tidak anarkis ya. Kita ya memberikan itulah kesempatan seluas-luasnya. Bahkan kemarin kan kita ngundang siapa? Rocky Gerung itu. Ya, Rocky Gerung ya, ya. di kampus. Itu kan sebagai salah satu kebebasan kampus Iya, supaya kebebasan berpikir. mereka tuh bisa berpikir ya, terbuka gitu kan, tanpa menggoncangkan negara ya, tanpa menggoncangkan kampus gitu. Jadi tanpa radikalisme ya. Rocky Gerung kan tidak radikal dalam hal yang sifatnya agama dan sebagainya. Dia lebih toleran ya. Nah makanya ketika mengundang Rocky Gerung, saya memberikan rambu-rambu ke Rocky, janganlah gitu menyinggung soal negara. Itu saja sebetulnya ya. Nah termasuk bagaimana pendidikan itu memberikan sulas-sulasnya kepada mahasiswa untuk membuat organisasi. Kan? Misalnya organisasi intra, ekstra. Kan di situ kan kita tidak menghalangi sepanjang itu tidak mengganggu. Bahkan kalau misalnya membangun peradaban kebersihan, lingkungan, ya UKM kan ada UKM. Ini mungkin di sini ada yang pernah ya, UKM, pernah ada UKM. sehingga Ini menjadi mahasiswa kreatif seperti itu kan. Ya. Sepanjang misalnya tidak melakukan coret-coret yang mengganggu lingkungan. Iya, saya dulu UKM di Sigma saya. Sigma kan menulis. Menulis. Itu kan satu bentuk kreativitas untuk kritis sebetulnya kan, kayak Sigma segala macam itu. Ya dunia peras. Ada koperasi juga. Ada koperasi juga. Itu kan dalam rangka melatih bagaimana kita bisa menciptakan dunia usaha kan. Ya kayak Rutikno kan sampai sekarang punya komputer ya, perusahaan dulu. punya jiwa mental entrepreneurship-nya karena dia sudah aktif itu ya. Saya kira itulah pendidikan tuh gubangan yang memberikan kebebasan dan kritis ya, bahkan juga terampil kan gitu. Harusnya itu dunia pendidikan memang itu satu keniscayaan. Iya. Ya kemudian pertanyaan kapan ya itu online berhenti? Iya, daring begini nih. Daring berhenti ya, itu kan memang kita tidak dibuat kan itu, karena situasi COVID ya. Situasi COVID yang seperti ini kan kita juga khawatir ya kepada mahasiswa dan dosen-dosennya juga, kalau misalnya nanti ya tidak online, datang ke kampus ya, jadi tidak wifi work ya, from home. Tapi offline, misalnya ini kan saya khawatir nanti akan terjadi bencana COVID itu ya, karena ada aturan-aturan protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan. Masuk juga keputusan 3 menteri itu kan masih online ya. Dikiranya misalnya nanti ya zonanya sudah tidak merah lagi, sudah tidak oranye, dan landai ya, tingkat kelandaiannya misalnya sudah mulai ya, maka itu mau tidak mau kita akan mulai lagi belajar. Ya, tapi yang penting banyak hikmahnya ya COVID ini, bahwa saya sendiri yang tadinya tuh nggak tahu Zoom ya. Zoom meeting ya. Iya, Zoom meeting sekarang kan tahu ya. Rektor aja dulu nggak pernah tahu gitu ya. Pernah tahu, tapi begitu COVID ini wah jadi hobi juga. Iya. Kan hanya memang yang kasihan itu kan mahasiswa yang tidak punya sinyal ya. Kemudian juga yang kuotanya ini, makanya kami kemarin itu ya mengalokasikan ya anggaran untuk kuota itu, dan alhamdulillah sudah kerjasama dengan provider ya di Telkom untuk kemudian nanti dibagi. Kemarin sudah kita putuskan kepada ya beberapa ribu ya mahasiswa yang akan kuliah nanti ya. Itu saya kira sudah ditetapkan seperti itu. Namun tentu terbatas, tidak maksimal, karena kita pun dananya kan direfocusing. Iya.
gitu diambil oleh pusat. Mm-mm. Ya, yang kemudian ada undang-undang apa kemarin itu kan, ada Perpu Covid segala macam kan, di situ biaya sekian triliun itu kan, itu kan refocusing juga dari Iya. kita. Nah sementara Kemendikbud itu lebih besar dananya ya. Yang Pak diambil. Nadiem kan itu Iya. mengeluarkan, kita Kementerian Agama belum. Tapi kami juga kadang-kadang kritis kepada Kementerian Pusat supaya juga tolonglah jangan nanti mahasiswa kan akhirnya membebankannya kepada kita. Iya, kepada- Sementara anggaran kita dikurangi oleh pusat dan pusat tidak memberi kan. Ini persoalannya ya. Jadi sekali lagi bahwa insya Allah kalau misalnya sudah landai, kita akan kembali kepada apa offline ya. Iya, offline. Bisa Jadi sekarang bersabar aja ditampung. dulu gitu, Pak Sabar Prof, ya. dulu lah ya. Itu yang jelas ini manfaatnya luar biasa. Mm-mm. Ya. Positif sekali dan mahasiswa juga senang pada Zoom, apalagi kalau kuotanya itu banyak Nggak lagi banyak. punya gitu ya. Nah, dan memang kuliah sistem online ini kadang-kadang juga mahasiswa beberapa tidak disiplin ya. Kuliahnya misalnya pakai kaos, kadang-kadang ada yang pakai anduk, ada itu ya. Nah, makanya kami ada SOP-nya, aturannya. Ini waktu di Zoom meetingnya itu. Ya, waktu awal-awal tuh Awal-awal ada gitu ya. Ada yang digubuk, ya kita maklumi karena Iya, mungkin iya. sinyalnya agak kurang. agak Cari kurang, sinyal mungkin ya. datang ke kecamatan mungkin ada saja gitu ya. Ada yang ke gunung kan, Iya, iya. itu. Tapi itu kita maklumi ya. Makanya yang penting tidak pakai kaos ya. Tidak, kecuali kalau misalnya ada hujan badai ya. Di sana misalnya harus pakai anduk ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu bukan pakai kaos, celana pendek ya, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Tapi yang jelas itu hikmahnya luar biasa ya. Iya. Mungkin Allah menguji kita supaya kita mendapatkan wawasan-wawasan baru, situasi baru, dan lapangan-lapangan baru. Satu lagi tadi pertanyaan Pak Prof. Iya. Bagaimana kalau ada mahasiswa yang mengekor ikut-ikutan suruh demo aja? Kelihatan ini nggak kreatif ya? Ya, Masa seperti sepanjang itu? dia punya nalar ya, Iya. yang kritis itu juga harus diiringi dengan sikapnya yang kritis. Iya, betul. Tapi tidak hanya kritis, tapi juga harus solusi. Memecahkan persoalan. Jadi kalau mau demo itu harus di SOP-nya harus dia tahu, kemudian isu apa ya, yang sentral, yang strategis ya. Betul. Kemudian apa pemecahannya? Ya, tidak anarkis. Makanya saya ikut tidak akan pernah takut ada demo itu. Saya hadapi ya. Tapi yang penting anak-anak kita ini kan yang penting tidak melakukan anarkis, itu saja ya. Kemarin ketika kuota juga kan kami yang hadapi. Ya mahasiswa juga kalau kita hanya menjelaskannya bagus, ya, saya kira mereka akan paham dan akan menerima. Ya. Sepanjang kita juga bisa bijak ya, Iya. arif. Ya selama ini kami arif dan memahami apa kesusahan mahasiswa itu. Ya. Jangan-jangan nanti dia punya HP tidak punya kuota, HP-nya dijual beli kuota. Ya itulah. Ya. Kondisi sekarang macam-macam juga kan Iya. muncul ya dan tumbuh itu. Karena kondisinya seperti itu. Nggak Iya. kita tidak menghendaki ya Tidak kondisi menghendaki seperti seperti terjadi. begini. Ya. Tapi mudah-mudahan katanya di Desember, Januari sudah mulai tatap muka gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan COVID ini kan COVID. vaksinnya katanya sudah mulai dicoba Sudah mulai. ya. Sudah mulai ditemukan gitu kan. Mudah-mudahan saja lah. Itu. Kalau ini sudah ditemukan, insya Allah semuanya akan Berjalan seperti biasa. berjalan ya. gitu. Kita juga kan punya anak, dosen Iya. juga kan. Iya. Yang sekolah. Tapi ya. memang dengan COVID ini membuat juga Pak Prof, budaya baru. Dulu kan kita salaman bisa cepakan cipiki, kita bersentuhan kan tidak sekarang ini kan. Ada budaya baru yang diciptakan oleh COVID sendiri. Iya, jadi membuat juga ya situasi baru ya, kondisi baru yang kemudian kita suasana harmoni silaturahmi itu sebenarnya makin tinggi. Ya, dulu kita pengennya keluar aja Keluar rumah, saja, betul. tapi kita bisa dengan orang tua, dengan istri, dengan anak di rumah. Di rumah. Gitu. Jadi bisa juga kan memperkuat harmoni ya, kerukunan ya. Kemudian juga diingatkan pada Yang Maha Kuasa Tuhan ya Allah SWT bahwa kita tuh nanti di masa kelak itu kan datang itu sendiri-sendiri. Iya. Ya kan? Datang sendiri-sendiri. Ya, kemudian diminta pertanggungjawabannya. Iya, ketika masa hidup. Oh, iya, kalau masa itu.
Sekarang kan sudah kelihatan nih kita Udah datang kelihatan, sendiri-sendiri ya. Iya kan? Betul, udah kelihatan. Ya kalau meninggal sendiri kan Sendiri. COVID tuh, ya keluarga enggak menengok, Nggak nggak nengok, boleh. Itu sudah iya. kelihatan sendiri. Jadi itu diingatkan juga. Diingatkan. Mudah-mudahan ini manfaatnya besar lah. Betul. Ujian bagi manusia. Iya. Terus ya membangkitkan semangat, menginovasi, ya karakter berubah menjadi lebih kualitas, lebih baik, lebih arif ya, Arif dan bijaksana. tentunya. bijaksana. Pak Profesor, ini sudah di segmen terakhir. Mungkin ada harapan Pak Profesor kepada pemerintah, kepada masyarakat pada menjelang hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20. Silakan Pak Prof. Ya pertama saya ucapkan selamat ya kepada Banten yang akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang keberapa? Ke-20 Pak. Ke-20 ini artinya itu sudah banyak ya, tinggal ya saya tidak menafikan kita semua ini adalah yang diperbuat ya. Betul. Kemajuan transportasi, tinggal nanti ya kelemahan-kelemahan, misalnya masih ada terjadi kemacetan, masih ada dunia pengangguran ya, itu saya kira itu harus bisa dibenahi. Lalu bagaimana juga antara kaum kelas menengah ya dengan pengusaha kelas tinggi ini harus juga diberikan apa ya, semacam lebih tegas lagi ya, dimediasi oleh pemerintah, termasuk juga dunia pendidikan mestinya ya, dengan interaksi apa sosial pendidikan yang semakin tumbuh ini juga harus diperhatikan, misalnya pemberian bantuan kepada ya mahasiswa yang cerdas tapi tidak punya ini, ya mesti harus dicarilah aturannya. Kalau dulu misalnya pemerintah itu memberikan bantuan ya, beasiswa ya, kalau misalnya Ibu Faidah di Jember itu bisa, apakah di Banten ini ya akan menyerah begitu saja? Ya, para bupati dan lain sebagainya Pak nggak bisa gitu ya, Pak Gubernur untuk mengeluarkan dana membantu apa namanya mahasiswa yang tidak punya tetapi cerdas ya, gitu kan, beri bantuan lah beasiswa. Cukup Saya itu kira, aja. iya. Oke, pemirsa Son TV dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Dr. Haji Faujul Iman, Rektor Universitas atau UIN Sunan Mulasna Hasanuddin Banten, yang berdomisili sekarang masih di Ciceri Pak ya? Sudah mulai pindah? Masih. UIN, masih di bagian? Ada di kampus 2. Oh, kampus 2 di Palima ya? Di dekat ya, Iya. provinsi. Dan kepada pemirsa Son TV dimanapun Anda berada, acara ini bisa dilihat langsung atau siaran langsung di fanpage sultantv.co di YouTube dan di Facebook. Dan dari saya cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor. Profesor, sampai dulu. Oh iya.